Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki Minggu Prapaskah yang pertama tahun C. Dan bacaan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai dengan 13. Kutipan ini berbicara mengenai Yesus yang dibimbing oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah Yesus dipermandikan, Yesus kemudian pergi ke padang gurun. Selama 40 hari dia berpuasa di tempat yang tandus, di tempat yang sepi, di tempat di mana hanya ada binatang buas dan alam. Yesus mengolah batinnya. Dia dibimbing, didampingi oleh Roh Allah, Roh Kudus yang di dalam kitab Kejadian dikisahkan melayang-layang menciptakan alam semesta. Roh yang sama sekarang ini mendampingi Yesus, menemani Yesus, memberikan penerangan batin Yesus, agar Yesus sungguh-sungguh terlahir, diciptakan secara baru. Oleh karena itu, godaan-godaan yang ditampilkan oleh iblis setelah Yesus mengakhiri puasanya 40 hari merupakan godaan-godaan yang memberikan kemudahan untuk hidup. Godaan yang diberikan oleh iblis merupakan, boleh dikatakan, jalan pintas untuk menjalani kehidupan secara mudah, secara gampang. Dan Yesus yang selama 40 hari telah bergumul dengan hidup batinnya, mendengarkan rencana dan kehendak Allah yang dibisikkan oleh Roh Kudus kepadanya. Kini Yesus harus menghadapi tawaran-tawaran kemudahan untuk kehidupan itu. Apakah dia akan menerima atau tidak? Tawaran kemudahan yang pertama adalah mengubah batu menjadi roti. Kalau itu bisa terjadi, betapa mudahnya hidup ini. Kebutuhan kita yang paling mendasar adalah makan. Dan kalau kita bisa mengubah batu menjadi roti, kita akan menjadi orang yang begitu dimudahkan. Hidup tidak lagi perlu repot-repot dengan menanam, dengan mencangkul, dengan menggarap sawah, dengan mengurus segala sesuatu agar nantinya menghasilkan pangan. Setan menawarkan sesuatu yang gampang. Namun Yesus mengatakan bahwa manusia hidup bukan hanya dari makanan, melainkan juga dari sabda Tuhan. Dan sabda Tuhan ini mengajak Yesus untuk berjuang, berusaha, melakukan sesuatu. Tawaran kemudahan yang kedua adalah menyembah setan, dan sebagai gantinya akan diberi kekayaan seluruh dunia. Siapa yang tidak ingin menjadi kaya? Siapa yang tidak ingin menjadi orang yang memiliki segala sesuatu? Dan boleh dikatakan
mampu menyelesaikan berbagai macam persoalan hidup dengan harta kekayaannya. Sekarang ada istilah crazy rich, orang yang masih muda dan sangat kaya, begitu gampang mendapatkan kekayaan itu. Namun Yesus diminta untuk menyembah setan, artinya sebetulnya juga menyembah kekayaan, seolah-olah kekayaan itu menjadi segala-galanya, seolah-olah dengan kekayaan itu saya tidak lagi memerlukan kehadiran Tuhan. Saya bisa menyelesaikan masalah persoalan saya dengan kekayaan yang saya miliki. Saya menjadi penguasa, saya menjadi orang hebat, saya bisa memerintahkan orang buat ini buat itu, dan saya tinggal membayar mereka karena kekayaan saya sangat banyak. Yesus pun dengan tegas menolak godaan ini. Hanya Tuhan yang pantas disembah. Kemudahan yang ketiga, Yesus diminta oleh setan untuk menjatuhkan dirinya dari hubungan bait Allah. Dan nanti sebelum dia menyentuh tanah, malaikat-malaikat akan memapah dia, menerima dia, sehingga dia tidak akan luka sedikit pun. Kemudahan ini akan membuat Yesus mendapatkan banyak tepuk tangan dan sorak-sorai, karena Yesus telah berhasil membuat sebuah show yang sangat menakjubkan. Allah dapat dipaksa oleh Yesus untuk menyelamatkan dia, sehingga dia tidak terluka, dan orang akan bertepuk tangan dan akan bersujud menyembah Yesus karena apa yang dia lakukan itu. Yesus menjadi terkenal, tetapi semuanya itu karena dia hebat, dia bisa membuat mukjizat. Kalau dia tidak bisa membuat mukjizat, orang tidak akan bertepuk tangan untuk dia. Yesus juga menolak kemudahan yang ditawarkan setan ini. Allah tidak bisa diperintahkan oleh manusia. Manusia yang harus taat kepada Allah. Orang zaman sekarang juga seringkali jatuh dalam godaan ini, memerintahkan Allah dan mengatur Allah, seolah-olah kita orang yang punya jasa besar terhadap Allah, sehingga Allah harus tunduk kepada permintaan kita. Inilah 3 godaan, kemudahan yang ditawarkan oleh Yesus, oleh setan kepada Yesus. Namun Yesus dengan tegas menolak semuanya itu. Hidup bukan untuk mencari kemudahan. Hidup harus dijalani dengan berbuah, bukan dengan jalan pintas. Memang jalan pintas nampaknya lebih cepat, lebih gampang, lebih menguntungkan, atau lebih menyenangkan. Namun jalan pintas tidak membuat kita menjadi semakin dewasa, menjadi semakin matang. Ketika kita harus mengikuti proses yang panjang terhadap kehidupan, kebiasaan mencari jalan pintas membuat kita menjadi frustasi, membuat kita menjadi tidak sabar, membuat kita menjadi mudah marah, membuat kita bisa nekat melakukan banyak macam hal tanpa perhitungan. Godaan-godaan kemudahan dalam kehidupan ini seringkali juga
mengajak kita kemudian mengatur Allah. Kita tidak peduli dengan kehadirannya. Merenungkan pengalaman Yesus yang digodai iblis, kita sebenarnya sedang berkaca dengan pergumulan hidup kita sendiri. Kita punya pengalaman masing-masing bagaimana kita tergoda untuk jatuh ke jalan pintas itu, mencari kemudahan-kemudahan itu. Maka masa Prapaskah ini mengajak kita untuk menyadari hal-hal yang lebih penting dan untuk menyadari proses yang harus kita ikuti dalam kehidupan ini sampai akhirnya kita menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang benar. Kita diajak untuk bertekun dalam kesungguhan kita menemukan jalan kebahagiaan yang sejati, bukan jalan kebahagiaan yang semu. Semoga selama masa Prapaskah ini kita sungguh-sungguh dianugerahi kekuatan seperti Yesus untuk selalu mencari kehendak Allah yang membahagiakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.